Selamat siang Pak Zebua. Selamat siang Pak Mendeva. Mana kabarnya Pak Zebua? Puji Tuhan Pak, baik. Sepertinya ini ada yang ingin diceritakan ya, mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau yang menjadi perbincangan kita pada siang hari ini. Saya ingin di coaching Pak tentang guru saya di sekolah kurang bisa dalam memanfaatkan media-media pembelajaran Pak di sekolah, di kelasnya. Itu Pak, jadi saya ingin bagaimana menemukan cara supaya guru saya di sekolah ini memiliki kemampuan, ya, kompetensi yang baik dalam memanfaatkan media-media pembelajaran di sekolah, Pak. Oh iya, ya. Artinya di sini di sekolah ada guru-guru yang dalam memanfaatkan media ini masih belum mampu ya. Nah, iya benar Pak, benar ya, Pak. Kira-kira letaknya ketidakmampuan itu di mana letaknya itu Pak? Ada banyak guru di sekolah saya Pak dalam memanfaatkan alat-alat ya Pak, alat-alat pembelajaran seperti laptop, juga Infocus, itu masih belum bisa Pak, masih kesulitan. Jadi kadang-kadang ketika mengajar di kelas, ya mereka menggunakan metode pembelajaran yang seadanya saja, masih memakai metode ceramah dan pemberian tugas. Nah, saya melihat bahwa ini sangat tidak efektif dalam pembelajaran. Itu menjadi sesuatu yang harapan saya supaya mereka guru-guru ini bisa menjadi guru-guru yang mampu menggunakan media-media dalam proses pembelajaran. Baik Pak, jadi di sini ada sesuatu hal yang menjadi masalah letaknya di guru Bapak ini dalam hal penggunaan alatnya ya, pada alat. Iya benar, benar laptop, Pak. Dan Infocus yang memang sangat dibutuhkan dalam penggunaan media, karena apalagi era digital ini itu harus digunakan oleh Bapak Ibu guru agar materi pelajaran dapat tersampaikan kepada siswa. Nah, sekarang ini kira-kira itu kalau dalam segi alat ini gurunya terkendala di mana? Atau di laptopnya atau di Infocusnya ini kira-kira kendalanya di mana itu letaknya? Saya melihat Bapak Ibu guru yang kurang bisa memanfaatkan media pembelajaran ini, pertama sebenarnya mereka ada niat nih untuk belajar, hanya karena keterbatasan waktu ya, karena sebagian besar dari mereka ini adalah ibu-ibu ya yang sudah memiliki umur yang lumayan Pak ya, udah di atas kepala 5, jadi kesulitan Pak dalam menangkap materi-materi. Misalnya saya pernah mengajak mereka berdiskusi tentang bagaimana menggunakan media-media ini. Ya awal-awalnya sih mereka mau belajar, tapi lama-lama jadi bosan, itu kan jadi nggak berminat lagi gitu. Akhirnya kembali ke metode awal Pak. Oh gitu. Iya. Ya memang ini apalagi kalau dilihat dari faktor umur ya, mungkin pasti juga terkendala di situ. Nah, sekarang kira-kira menurut Bapak ini, Bapak kan sudah pernah memberikan seperti pelatihan, tapi awal-awalnya mau, tapi akhirnya semakin lama semakin berkurang untuk menggunakan itu. Di sini memang saya melihat Bapak sudah ada inisiatif. Nah, sekarang ini setelah Bapak melakukan itu, kira-kira apa langkah-langkah selanjutnya? Karena Bapak sudah melakukan itu tetapi tidak efektif. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya yang memang tepat untuk diberikan kepada guru-guru tersebut? Ya baik. Jadi menurut saya yang bisa saya lakukan ya untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru dalam menggunakan media pembelajaran di
di sekolah ya, saya melihat ada peluang untuk melakukan pendampingan secara individu. Artinya tidak ada jadwal khusus, artinya ketika Bapak Ibu guru ada waktu luang di kantor ataupun tidak sedang mengajar, saya bisa memberikan pendampingan individu di waktu-waktu luang seperti itu. Karena memang kesulitan juga Pak, kalau sedang mengajar kita buat pendampingan agak terganggu. Jadi saya mencoba nanti dengan metode pendampingan individu, ya saya akan mendampingi mereka dengan lebih intens ya, lebih teratur. Itu Pak yang menurut saya bisa saya lakukan. Ya baik Pak, itu sudah merupakan salah satu langkah yang Bapak lakukan ya. Nah, iya benar Pak. Ya kira-kira itu dari segi jumlah gurunya ketika Bapak melakukan itu pendampingan individu ini, apakah mereka nanti kira-kira ada keinginan? Ada guru-guru memang kalau didampingi secara individu agak sedikit risih, apalagi kalau dia ibu-ibu. Mungkin ada kiat-kiat pendampingan individu yang Bapak lakukan. Saya merencanakan akan menyepakati jadwal ya, dan menetapkan tujuan-tujuan apa ya yang bisa kami capai dalam pendampingan individu singkat yang akan saya lakukan. Jadi saya berkomunikasi sebelumnya dengan guru-guru yang ingin didampingi Pak, supaya kendala-kendala tadi ya, ada rasa canggung atau ada rasa menolak ya karena tiba-tiba, mungkin dengan menyepakati jadwal dan tujuan apa kegiatan ini mungkin ya itu bisa dihilangkan Pak. Nah, artinya mereka sudah tahulah begitu. Itu menurut saya Pak yang bisa kiat-kiat yang akan saya lakukan Pak untuk ini. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Tapi di sini mungkin ada target khusus dari Bapak di setiap pendampingan individu itu. Targetnya mungkin dari Bapak ketika Bapak mendampingi itu tidak sia-sia. Ya, kiat-kiat khusus ya tentu ya tadi ya, pertama menyepakati jadwal, lalu setelah itu kami langsung praktek nanti Pak, praktek aja ya, nggak usah terlalu banyak teori-teori, langsung mengoperasikan Infokus ataupun memakai media gambar ataupun video itu melalui laptop dihubungkan dengan Infokus ya supaya gurunya langsung action Pak itu. Jadi jadi langsung saya lihat juga apakah sudah bisa dicoba ya, artinya setelah langsung saya dampingi langsung dalam prakteknya. Artinya bisa terukur lah, oh gurunya udah tahu ya, atau ada yang tidak tahu ya saya langsung jelaskan juga mana yang bagian-bagian yang masih belum dipahami. Oh gitu ya Pak. Artinya di sini Bapak teori langsung praktek ya. Jadi ada target khususnya. Ada targetnya langsung. Ya. Iya luar biasa Pak ya. Iya Pak, saya itu rencana yang ingin saya buat. Iya. Mudah-mudahan Pak bisa berhasil seperti ini. Jadi saya kira ini sudah merupakan target Bapak ya dalam hal pendampingan individu ini. Saya tidak sabar ini nanti kemudian bagaimana nanti kelanjutan kita membicarakan berdua lagi nanti tentang hasil. Saya tidak sabar bagaimana hasil yang Bapak setelah Bapak melakukan pendampingan individu. Saya tidak sabar menunggunya ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya baik Pak, mudah-mudahan Pak. Ya, luar biasa. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi ini? Oh, saya merasa senang ya Pak ya bahwa saya bisa menemukan solusi dari masalah tadi ya, bahwa guru-guru kurang mampu dalam menggunakan media-media pembelajaran Pak. Saya menemukan bahwa pendampingan individu menjadi salah satu cara bagi saya untuk mengatasi persoalan yang saya alami ini Pak. Baiklah Pak, apa yang Bapak lakukan itu pasti ada hasilnya. Kita doakan bersama agar ini bisa berhasil lah apa rencana Bapak itu. Oke. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Saya kira sudah terjawab apa yang saya harapkan dari percakapan coaching kita untuk hari ini. Baik Pak,
mungkin di lain waktu lagi kalau memang ada nanti yang kita bicarakan, diskusi berdua lagi. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak Mendova. Baik Pak Jeboa, terima kasih.